Berita adalah suatu hal yang dekat dengan kehidupan kita. Terlebih di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, berita semakin menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat. Hmm, bukan makanan yang ini ya teman-teman. Halo teman-teman. Ya, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur berita. Nah, apa sih unsur-unsur berita itu? Kita coba bahas dulu apa itu berita. Kita melihat berita di mana-mana, di koran, di internet, di TV, radio, dan sebagainya. Tapi pernah nggak sih kalian mencoba mendefinisikan apa itu berita? Nah, coba ya. Kalau menurut saya, berita adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain, di mana biasanya informasi tersebut berupa sebuah peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Nah, terus kalau sesuatu itu bukan peristiwa, apakah bisa disebut sebagai berita? Nah, kira-kira bagaimana? Tentu saja bisa, karena di dalam sebuah berita itu kan tidak hanya peristiwa, tapi juga bisa jadi ada profil seseorang, profil wilayah, dan sebagainya. Atau bisa juga ada pemikiran, ada opini, atau kajian terkait isu tertentu gitu. Tapi umumnya isi berita itu adalah sebuah peristiwa. Oke, nah kemudian apa itu unsur-unsur? Sederhananya, unsur-unsur itu adalah serangkaian komponen yang membentuk sesuatu hal. Nah, jadi unsur-unsur berita adalah serangkaian komponen yang membentuk sebuah berita. Ibaratnya sebuah motor. Unsur-unsur motor itu bisa kita lihat komponen pembentuknya, seperti misalnya ban, stang, mesin, jok, knalpot, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan berita. Berita mempunyai unsur-unsur pembentuk seperti itu. Nah, apakah itu unsur-unsur berita? Apa saja pembentuknya? Silahkan cari tahu sendiri di Google ya, banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, bercanda gitu aja marah. Ya, yuk kita pelajari bareng-bareng apa saja yang dimaksud dengan unsur-unsur berita. Check it out. Oke, jadi unsur-unsur berita itu ada 6, 5W, 1H ya. What, where, when, who, why, and how. Atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian seorang yang cerdas ya, entah siapa, menemukan singkatannya menjadi adik Simba. Nah, sehingga kita bisa mudah mengingatnya ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, sekarang kita coba lihat satu contoh berita, bagaimana unsur-unsurnya. Ya, ini ada satu contoh berita dari kompas.com, judulnya Juara PMWL Season 0 2020 Wilayah Timur Bigetron RA harumkan nama Indonesia. Oke, ini beritanya. Saya coba bacakan ya. Tim e-sport asal Indonesia Bigetron Red Alliance atau Bigetron RA sukses menjuarai Grand Final PUBG Mobile World League atau PMWL Season 0 2020 Wilayah Timur. Bigetron RA menjadi juara setelah mengalahkan 15 tim lainnya yang berasal dari berbagai negara di Asia. Di turnamen yang berlangsung selama 4 hari, 6 sampai 9 Agustus 2020 itu, Bigetron RA sukses membawa pulang hadiah lebih dari 150.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,2 miliar rupiah. Wah, luar biasa ya. Grand Final PMWL Season 0 yang disiarkan secara live streaming di berbagai media sosial PUBG Mobile Indonesia berjalan dengan format terbaru. Format terbarunya yakni mempertandingkan 24 ronde dalam 4 hari.
Pertandingan tersebut berlangsung sangat alot dan kompetitif karena penentuan juara antara 3 tim teratas, yaitu Bigetron RA, Orange Rock, dan RRQ Athena. Pertarungan ketiganya terjadi pada ronde terakhir di map Erangel. Kegigihan dan konsistensi bermain yang dimiliki tim Bigetron RA akhirnya berbuah manis. Meskipun Bigetron RA hanya bisa mengamankan posisinya di peringkat ke-6 ronde terakhir, poin mereka sudah tidak dapat terkejar oleh pesaing lainnya. Ya, begini perhitungan statistiknya. Klasemen akhir PUBG Mobile World League PMWL Season 0 2020 wilayah timur. Ya, kita lanjut. Bigetron RA mantap berada di puncak klasemen akhir dengan 287 total poin. Berbeda 9 poin atas Orange Rock dan 11 poin atas RRQ Athena. Kemenangan Bigetron RA di kompetisi wilayah timur ini menunjukkan pengalaman dan mentalitas yang sangat kuat dari para pemainnya. Hal tersebut terlihat dari perjalanan pertandingan yang dilalui oleh Bigetron selama 4 hari. Pada hari pertama, Bigetron RA hanya mampu berada di posisi terakhir atau posisi ke-16. Namun, pada hari keempat, mereka ternyata berhasil menyelesaikan turnamen ini dengan sangat baik dan mampu berada posisi pertama dengan hanya bermodalkan 2 kali winner-winner chicken dinner. Dengan kemenangan Bigetron di ajang PMWL, selain semakin memantapkan posisi Indonesia di mata dunia dan kejayaan tim e-sport Indonesia. Wah, luar biasa. Salah satu pemain dari Bigetron Red Alliance, Zuxi, merasa lega dan bangga telah memenangi PMWL Season 0. Bisa dibilang, di turnamen ini tim Bigetron RA menang secara dramatis karena dari awal hingga akhir pertandingan terjadi kejar-mengejar poin yang sangat ketat antar tim, kata Zuxi. Kami pun ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang mendukung penuh kami selama ini, mulai dari juara PUBG Mobile Indonesia Championship, juara global, dan kini menjadi juara di Asia. Wah, keren banget ya. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, ya, luar biasa. Oke, yuk sekarang kita lihat unsur-unsur yang ada di berita ini. Yang pertama, apa yang diberitakan? Jawabannya ada di awal berita. Tim e-sport asal Indonesia Bigetron Red Alliance sukses menjuarai Grand Final PUBG Mobile World League Season 0 2020 wilayah timur. Kemudian di mana? Di mana informasinya ada di sini? Di berbagai media sosial PUBG Mobile Indonesia. Lalu kapan? Kapan informasinya ada di sini? 4 hari, 6 sampai 9 Agustus 2020. Apa, di mana, kapan, adik SIM, siapa yang diberitakan? Tentu saja Bigetron RA, terus juga ada Orange Rock dan RRQ Athena. Adik Simba, mengapa Bigetron bisa menang? Nah, informasinya ada di sini. Kegigihan dan konsistensi. Kemudian ada juga informasi di sini, pengalaman dan mentalitas yang sangat kuat. Nah, itu alasan-alasan mengapa Bigetron bisa menang ya. Kemudian terakhir, bagaimana prosesnya, itu ada di sini. Nah, pada hari pertama Bigetron RA hanya mampu berada di posisi terakhir, bla bla bla, sampai akhirnya bisa menang hanya bermodalkan 2 kali winner-winner chicken dinner. Oke, sudah lengkap unsur-unsurnya ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, jadi jika ditandai seperti ini apa, ini di mana, ini kapan, ini siapa, ini mengapa, dan ini bagaimana. Ya, tambahan informasi satu lagi. Jadi apa sih manfaat yang bisa kita ambil dari mengetahui tentang unsur-unsur berita? Nah, tentu saja dengan mengetahui unsur adik Simba tadi, kita jadi bisa memastikan bahwa informasi yang kita baca atau informasi yang kita buat itu memiliki informasi yang lengkap ya. Dan kemudian kita juga bisa mengembangkan detailnya. Seperti contohnya di artikel ini, kita bisa melihat ada detail-detail yang sebetulnya masih bisa dikembangkan.
Contohnya ini, apa? Apa berita yang disampaikan di sini? Sudah ditandai dengan warna merah. Di sini disebutkan istilahnya PMWL ya, Season 0 2020 wilayah timur. PMWL-nya sudah diterangkan di sini ya. Ini adalah pertandingan games PUBG Mobile dunia ya. Kemudian wilayah timur. Nah, kenapa ada wilayah timur? Nah, akan lebih lengkap jika ada informasi yang menjelaskan bahwa pertandingan PUBG Mobile ini terdiri dari dua wilayah, wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat di Eropa dan wilayah timur di Asia. Nah, itu tidak disampaikan di artikel ini. Kemudian yang bisa ditambahkan informasinya juga terkait unsur di mana ya. Biasanya kan pertandingan game itu ada di suatu tempat, biasanya di seperti aula begitu, kemudian ada penontonnya, ada acara khusus seperti itu yang biasanya meriah. Nah, itu diadakan di sebuah negara. Di sini tidak ada informasinya di mana diadakannya. Hanya disebutkan ada live streaming di berbagai media sosial PUBG. Nah, setelah saya coba cek lagi, ternyata memang pertandingan PMWL Season 0 2020 ini diadakan secara online. Maksudnya setiap pemain itu bermain di tempatnya masing-masing karena ada kebijakan terkait pandemi COVID-19. Nah, jika informasi itu disampaikan juga ini kan akan lebih lengkap begitu. Ya, jadi pastikan ketika kalian membuat berita, semua unsur-unsurnya sudah lengkap dan setiap unsur tersebut disampaikan secara detail. Begitu. Oke teman-teman, yuk kita simpulkan. Jadi unsur-unsur berita itu ada 6, 5W, 1H atau adik Simba ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir adalah, Pak, gimana kalau satu berita itu tidak ada unsur-unsurnya? Tidak mungkin tidak ada unsur-unsurnya, mungkin tidak lengkap unsur-unsurnya. Misalnya berita seperti ini. Ya, hanya ada apa dan di mana saja. Kapan, bagaimana, mengapanya tidak ada. Nah, apakah yang seperti itu termasuk ke dalam berita? Nah, tentu saja teman-teman kita bisa kembali ke pengertian berita yang tadi di awal kita bahas. Bahwa berita adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Nah, jika masuk kategori itu, maka sebetulnya yang tadi itu juga termasuk ke dalam berita. Hanya kita bisa menilai bahwa berita itu bukanlah berita yang lengkap. Seperti itu. Ibaratnya motor, balik lagi, ketika motor tidak ada bannya, apakah namanya tetap motor? Ya tentu saja, masa jadi perahu kan enggak? Oke? Nah, jadi saran saya teman-teman, jika kalian akan membuat sebuah berita, maka buatlah dengan unsur-unsur yang lengkap 5W1H atau adik Simba, agar berita yang kalian buat termasuk ke dalam kategori berita yang lengkap. Seperti itu. Oke? Ya, saya pikir pembahasan di sesi ini sudah cukup. Nah, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya membahas topik-topik yang lain. Nah, namun jika channel ini teman-teman rasa bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.